Ya, mulai. Halo sahabat Yesus, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bima dari Gereja Santo Paulus Prenggolayan akan menuturkan sebuah kisah yang berasal dari perikop Injil Lukas bab 15 ayat 11 hingga 32 yang berjudul Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, teman-teman, begini nih kisahnya. Di suatu negeri terdapat seorang bapak yang memiliki dua anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Suatu hari si bungsu berkata kepada bapaknya, "Pak, Bapak, aku kan sudah dewasa ya, Pak. Aku pengen hidup mandiri, Pak. Gimana nih, Pak, kalau sekarang ini semua harta Bapak yang banyak itu dibagi saja, Pak, buat aku dan kakak. Aku bosan hidup di sini, Pak. Aku pengen pergi jauh dari sini. Aku pengen cari kehidupanku sendiri, Pak. Dan harta yang menjadi bagianku akan aku pakai buat modal hidupku." Kemudian sang bapak pun membagi harta tersebut kepada kedua anaknya. Setelah si bungsu mendapat harta bagiannya, ia menjual semua harta tersebut dan pergi ke negeri yang jauh, lalu hidup dengan berfoya-foya. Hahaha, sekarang aku hidup bebas. Aku bisa beli apa saja yang aku mau. Hahaha, yes, yes, yes. Si bungsu benar-benar hidup dengan berfoya-foya. Sampai suatu hari terjadilah bencana kelaparan yang melanda negeri tersebut dan uang si bungsu pun habis. Lalu teman-teman, bagaimana dengan nasib si bungsu ya teman-teman? Kemudian si bungsu pun bekerja pada seorang majikan yang menyuruhnya menjaga babi, dan untuk mengisi perutnya yang kelaparan, ia meminta ampas yang menjadi makanan babi. Namun tak ada seorang pun yang mau memberikan si bungsu ampas tersebut. Kemudian si bungsu menyadari kesalahannya dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ya Tuhanku, di rumah bapakku itu banyak sekali pegawai-pegawai bapakku yang berlimpah makanannya. Mereka hidup berkecukupan, tetapi aku di sini nyaris mati kelaparan. Sekarang aku harus bagaimana?" Kemudian teman-teman, si bungsu pun bangkit kembali dan pulang ke rumah bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, bapaknya melihat dia. Lalu bapaknya segera berlari mendapati si bungsu dan memeluk si bungsu. Kemudian si bungsu berkata kepada bapaknya, "Pak, aku sungguh menyesal dengan semua yang aku lakukan pada Bapak. Aku sungguh berdosa pada Bapak. Aku tidak pantas disebut sebagai anak Bapak. Biarkanlah aku menjadi pelayan Bapak saja." Namun teman-teman, apa yang terjadi selanjutnya ya? Kemudian sang bapak pun berkata kepada hamba-hambanya, Mas, tolong kamu ke sini. Ambilkan baju yang masih baru, sepatu yang masih baru, dan cincin yang ada di lemariku itu. Kenakanlah pada anak bungsuku ini, biar dia memakainya. Kamu Mas, tolong ke kandang belakang. Pilihlah 1 ekor anak lembu yang tambun dan sembelihlah. Kita adakan pesta yang meriah. Anakku yang hilang, yang aku kira sudah mati, ternyata masih hidup dan kembali padaku. Nah teman-teman, sekarang tentang kita nih. Bagaimana sikap kita jika kita melakukan suatu kesalahan?
Akankah kita berdiam diri menerima keadaan, ataukah kita menyadari kesalahan kita, lalu berusaha bangkit kembali dan memperbaiki kesalahan kita agar menjadi manusia baru yang lebih baik? Pilihan ada di tangan kita. Selanjutnya teman-teman, bagaimana dengan si sulung ya? Ketika si sulung pulang dari ladang, ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Ia pun bertanya pada salah seorang hamba ayahnya, apa arti dari semua ini? Pak Deh, apa yang terjadi di sini ya? Apakah ada pesta di rumahku? Ince Den, adikmu itu yang tempo hari meninggalkan kita itu loh. Dia sudah kembali, Den, dalam keadaan sehat walafiat. Dan bapakmu itu memintaku untuk menyembelih 1 ekor anak kambing untuk merayakan pesta. Lalu si sulung pun marah. Lalu ia tidak mau masuk ke rumah. Pak, Bapak, apa-apaan ini Pak? Sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah sekalipun aku melanggar salah satu perintah Bapak. Tetapi belum pernah juga Bapak memberiku 1 ekor anak kambing untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak. Dan Bapak memilih untuk menyembelihkan anak lembu yang tambun untuk dia. Keterlaluan sekali sikap Bapak ini padaku. Kemudian sang Bapak pun menghampiri si sulung dan menenangkannya dengan sangat bijaksana. Anakku, setiap hari kita selalu bersama-sama dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu itu telah menyadari kesalahannya. Dia sudah kembali dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Nah, teman-teman, ada makna yang sangat mendalam dari perikop ini yang dapat kita petik. Makna yang pertama adalah janganlah kita tergoda untuk meninggalkan Allah. Karena bersama Allah yang Maha Mengampuni dan Maha Mengasihi, Dia akan selalu memenuhi seluruh kebutuhan kita melalui orang tua kita, guru di sekolah, ataupun melalui orang-orang di sekitar kita. Kebutuhan kita pasti akan terpenuhi. Lalu makna yang kedua adalah saat kita melakukan kesalahan, janganlah kita malu untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sudah pernah kita sakiti hatinya. Segeralah bertobat, mohon ampunan darinya, dan berusahalah kembali menjadi anak yang baik. Dalam hal ini juga, janganlah kita malu untuk mengakui kesalahan kita kepada orang-orang yang sudah pernah kita sakiti hatinya. Dan makna yang ketiga adalah bersikaplah seperti Bapa yang Maha Mengampuni. Kita juga harus seperti itu, rela memaafkan siapa saja yang sudah pernah menyakiti hati kita, saling berbagi kasih terhadap sesama atas kasih Allah yang begitu besar yang telah dicurahkan kepada kita. Demikianlah tadi perikop tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tuhan memberkati, sampai jumpa.